Halo, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita? Sehat-sehat semuanya? Oke, ya kita bersyukur pada Tuhan atas hari yang sudah diberikan oleh Tuhan selama seminggu ini. Kita bisa berkumpul bersama, bernyanyi memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Dia. Untuk itu, kita akan menyambut ibadah sekolah minggu kelas besar ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersuka dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, semuanya kita sudah bersukacita tadi memuji Tuhan ya. Sebelum kita masuk ke lagu pujian berikutnya, kita akan berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini. Terutama untuk seminggu ini Tuhan, dalam setiap kegiatan aktivitas kami, Tuhan selalu menyertai kami. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, lewat kebaikan-Mu, kami semua anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mempunyai hati yang sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu dan pujian, dan juga kami siap untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami di sini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus memberikan hikmah kepada kami, sehingga firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini berjudul Datanglah Kebaikan. Baik, adik-adik kelas besar semua, saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katara. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Inilah Rinduku, Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhannya berjudul Kristen yang mengikut Kristus. Sebelumnya, yuk kita siapin Alkitabnya masing-masing. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Disiapin dulu ya semuanya, nanti kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka, yang bernama Agabus, bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Demikian ya bacaan firman untuk hari ini. Nah adik-adik, setiap orang pasti punya sebutan dan juga punya peran ya. Sebutan dan peran ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan gak boleh cuma salah satu aja. Contohnya, seorang ayah sebutannya disebut ayah karena perannya yaitu pertama untuk bekerja, melindungi keluarganya, dan juga mengajarkan firman Tuhan kepada keluarganya karena seorang ayah adalah seorang kepala keluarga kan. Selain itu, contohnya seorang murid yang disebut seorang murid punya peran untuk belajar dengan baik dan bertanggung jawab dengan seluruh tugas-tugasnya. Nah, sama seperti kita. Sebagai orang Kristen, kita disebut Kristen, kita juga punya peranan yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Karena sebutan tanpa peran yang dilakukan secara nyata, itu cuma sekedar sebutan aja dan gak berarti apa-apa. Nah adik-adik, kalian pasti, kebanyakan dari kalian belum pernah dengar ya cerita yang hari ini. Nah kakak akan ceritain ya dari awal. Jadi, highlight dari cerita hari ini adalah kita belajar bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus disebut sebagai Kristen pertama kali di Antiokhia. Cerita awalnya unik banget loh. Jadi, zaman itu orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus justru dianggap sesat oleh pemuka-pemuka agama Yahudi dan kebanyakan orang Yahudi. Karena mereka dianggap sesat, jadi banyak banget penganiayaan yang terjadi di sana. Nah, murid-murid Yesus ini, pengikut-pengikut Yesus banyak tidak disukai. Jadi
mereka ini berpencar ke daerah-daerah lain untuk mencari tempat yang lebih aman sekaligus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus untuk mengajarkan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Sebagian dari mereka bahkan sampai ke Yudea dan ke Samaria. Nah, murid-murid Yesus ini betapa hebatnya, imannya sangat kuat, walaupun di tengah keadaan yang sangat berbahaya dan banyaknya penganiayaan, mereka masih tetap berhasil mempertahankan imannya. Mereka masih mengikuti perintah Yesus Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang sulit ya jadi pengikut Yesus, ada konsekuensi yang diterima. Contohnya untuk murid-murid ini adalah resiko penganiayaan. Tapi segala konsekuensi itu bukan berarti jadi menjauhi Yesus Kristus dan berpaling dari ajaran Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tentu saja Tuhan Yesus memberkati semua yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini, orang-orang yang percaya pada Tuhan dan berhasil mempertahankan imannya. Karena terberkati, banyak juga akhirnya orang-orang yang memutuskan untuk berbalik dan percaya pada Yesus Kristus. Sehingga terbentuklah sekumpulan orang-orang percaya, terutama ada di Antiokhia. Nah, karena Yerusalem ini mendengar bahwa ada nih sekelompok orang percaya di Antiokhia. Jadi jemaat Yerusalem mengirim Barnabas, seorang rasul yang dianggap kompeten nih untuk berangkat ke Antiokhia. Tujuannya adalah di sana Barnabas diminta untuk memberitakan Injil serta untuk mempertahankan iman spiritualitas orang-orang yang percaya di Antiokhia. Barnabas ini orangnya penuh kasih, juga dia adalah pengikut Yesus yang setia, namun dia juga tegas. Jadi Barnabas ini dianggap kompeten nih untuk membina jemaat di Antiokhia. Nah, setelah Barnabas sampai nih di Antiokhia dan melihat begitu besarnya kasih karunia Tuhan di sana, ayat 23 nih dikatakan, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu, karena begitu banyak orang-orang di sana, akhirnya nih Barnabas pergi ke Tarsus. Buat apa? Buat nyamperin Saulus. Saulus waktu itu baru aja bertobat. Barnabas bertemu Saulus dan dia meminta Saulus untuk turut serta bersama dia pergi ke Antiokhia untuk membina jemaat di sana. Nah, Saulus mau. Jadi akhirnya Saulus dan Barnabas ini sama-sama berpartner, duaan ini, untuk membina dan memberitakan Injil tentang kabar sukacita di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka tinggal di sana selama 1 tahun bersama jemaat-jemaat dan orang percaya di sana. Lalu Barnabas dan Saulus ini dapat info nih, katanya dunia ini bakal menghadapi bahaya kelaparan. Nah, jadi mereka dan jemaat-jemaat di Antiokhia sepakat untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, gaya hidup ini yang akhirnya membuat kumpulan orang percaya di Antiokhia disebut oleh masyarakat sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Sebenarnya ada 2 alasan nih kenapa akhirnya kelompok orang percaya yang ada di Antiokhia ini disebut Kristen. Yang pertama, karena mereka berhasil bertahan dalam iman walaupun di tengah penganiayaan dan di tengah situasi yang kurang ideal untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah karena mereka taat ajaran Yesus Kristus, sekaligus mereka juga memberitakan Injil dan mereka juga mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan memberikan kasih terhadap sesama, termasuk orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Nah gitu adik-adik, gimana ceritanya awal banget kenapa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus disebut Kristen. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasinya. Sebenarnya apa sih inti yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Intinya adalah kakak mau ngingetin kalian dan juga kakak sebagai orang Kristen untuk mengikuti dan melakukan peran kita dan mengikuti perintah Yesus Kristus ya tentunya.
Kadang kita lupa, kita cuma disebut Kristen aja, tapi kita kurang melakukan peran dan kurang menerapkan pelajaran yang kita dapat dari Alkitab dan dari firman Tuhan. Kadang beberapa dari kita suka lupa, kita mungkin ke gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak tercermin tuh teladan Yesus Kristus dalam tingkah laku dan juga perilaku kita setiap harinya. Nah, jadi firman hari ini ngingetin kita sama-sama ya untuk selalu ingat bahwa sebutan dan peran itu harus selalu ada dua-duanya. Nggak boleh cuman salah satu aja. Kan seorang murid yang nggak tanggung jawab dan nggak melakukan tugasnya belajar bukan seorang murid yang baik ya. Seperti itu ya. Jadi, inti dari cerita hari ini sebenarnya simple banget. Yang pertama, Kakak mau ngingetin bahwa kita harus selalu berani beriman. Belajar dari murid-murid Yesus yang tetap teguh beriman dan tetap percaya pada Yesus Kristus serta tidak berpaling dari Yesus Kristus walaupun keadaannya kurang mengenakan. Itu ya, susah mungkin, tapi kita belajar sama-sama ya. Kemudian, yang kedua, kita juga harus selalu mensyukuri dan selalu ingat bahwa kita udah dapat anugerah yang begitu hebat berupa keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, rasa syukur ini nantinya harus diaplikasikan nih di poin yang ketiga, yaitu menghidupi apa yang kita teladani dari Yesus Kristus. Dan kita terapkan dalam bentuk membangun iman spiritualitas kita dan hubungan kita dengan Yesus Kristus dan juga dengan sesama. Jangan lupa ya, jadi poinnya cuma 3 aja. Yang inti dari 3 poin itu cuma 1, yaitu Kristen yang mengikut Kristus. Yang bukan disebut Kristen doang, tapi juga melakukan peranannya sebagai seorang Kristen. Oke, bisa dipahami ya. Semoga firman yang dibawakan hari ini memberkati kalian semua dan bisa ditangkap ya pesannya dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar dan kami juga diingatkan bahwa sebagai seorang Kristen, kami punya peranan yang harus kami lakukan dan harus tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami kadang lupa, kadang kami hanya pergi ke gereja, tapi kami lupa untuk melakukan peran kami, untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan untuk membangun hubungan yang baik juga dengan sesama. Tuhan, tolong bantu setiap kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan juga supaya kami tetap bisa setia menjadi pengikut Yesus, mengabarkan Injil walaupun terkadang keadaannya nggak enak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadahnya. Tuhan tolong berkati ibadah ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Katara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mengikuti Kristus dalam setiap kehidupan kita, yaitu taat pada perintahnya yang ada dalam firman-Nya, sehingga orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai bisa mengenal Kristus dalam setiap kehidupan kita. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan ya, sambil nanti kalian masukkan dalam amplop lalu dikasih kepada orang tua kalian atau pembina pengasuh kalian untuk nanti akan diberikan kepada gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita juga nanti akan langsung menutup ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.
selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar terus. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kelas besar ini. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik memberikan kami hari Minggu yang ceria ini kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajaran kami untuk selalu bersyukur dan selalu setia kepada perintah Tuhan sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus dalam setiap perkataan maupun perilaku kami, sehingga teman-teman di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan, di tengah suasana pandemi seperti ini, Tuhan yang sertai kami semua dalam aktivitas belajar online kami atau yang mungkin sudah tatap muka, dan juga dalam kegiatan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, kami percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Demikian juga kami berdoa kepada Papa dan Mama kami, pembina maupun pengasuh kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, mereka mengandalkan Engkau dan mereka selalu merasakan penyertaan Tuhan. Dan negara Indonesia ini juga Tuhan boleh pulih dari masa pandemi sehingga kami dapat menjalani aktivitas yang normal seperti dulu lagi. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami karena kami tahu Tuhan sangat setia, biarlah kami juga setia selalu bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kelas besar telah selesai. Kita boleh bersyukur dan berharap pada Tuhan dalam setiap kehidupan kita menjadi pengikut Kristus yang setia dalam setiap perilaku kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di YouTube Sekolah Minggu Kelas Besar. God bless you.